Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bunga Cicirang Feli dengan NIM 080113232809. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya mau membuat program menggunakan C++, membuat program untuk menghitung sertifikat. Jadi, nanti kita memasukkan nilai untuk nilai UTS, kuis, tugas, UAS gitu. Nah, terus kita lihat berapa orang yang nilainya memenuhi, terus nanti kita cetak beberapa sertifikat yang didapatkan untuk siswa yang nilainya di atas rata-rata atau di atas KKM. Nah, langsung saja kita akan membuat programnya. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Nah, kita membuat program, kita terlebih dahulu membuat terlebih dahulu. Nah, jadi untuk program ini kita akan memulai, lalu kita memasukkan variabel n. Nah, nanti kita akan melakukan perulangan. Di dalam programnya kita akan melakukan perulangan untuk i-nya sama dengan 0 sampai dengan ke n nilai yang kita masukkan. Nah, kita akan membaca variabel bilangan i. Nah, terus i-nya kita tambah 1, kita melakukan perulangan lagi jika belum memenuhi. Nah, ini kita ada inisialisasikan maksimumnya bilangan i, terus kita lakukan perulangan kedua sampai kita melakukan selanjutnya lagi kita melakukan perulangan lagi i-nya 1 sampai dengan n. Lalu jika bernilai benar, maka kita melihat apakah bilangan i besar dari maksimum. Jika iya, kita menyesuaikan maksimum sama dengan bilangan i. Terus kita melakukan penambahan di KI-nya lagi. Terus kita melakukan perulangan lagi untuk nilai sum max atau jumlah rata-rata, jumlah maksimumnya. Nah, ini setelah ini saya sudah membuat programnya juga. Untuk keserupannya itu sendiri yaitu dari program membuat scriptnya sendiri untuk gambaran di awal. Ini n untuk jumlah itunya, terus ada i, terus kita memasukkan maksimum, sum max dengan tipe data integer, terus nilai kita memasukkan array 1 sampai 100 untuk rentang nilainya untuk dengan tipe data integer. Lalu kita mulai dengan menuliskan jumlah mahasiswa dengan membaca n, terus melakukan perulangan untuk i sampai dengan n. Kita tulis nih mahasiswanya dengan nilai i, terus kita menginisialisasikan maksimum sama dengan nilai i, terus melakukan perulangan kedua yaitu untuk i sama dengan 2 sampai dengan n. Kita mulai dengan apakah nilai i tadi besar dari maksimum. Jika ya maksimumnya maka sama dengan nilai i, tidak akan berakhir, dan minimumnya sama dengan nilai i. Terus kita inisialisasikan juga untuk sum max-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk for i sama dengan 1 to n. Kita akan mulai jika nilai i-nya besar sama dengan maksimum, maka sum max-nya sama dengan sum max yang di awal ditambah 1. Program akan berakhir dan akan menuliskan di nilai maksimum dengan membaca max, terus jumlah siswa yang mendapat nilai maksimum. Jadi nanti akan diketahui berapa jumlah yang mendapatkan nilai maksimum yang membaca sum max. Terus kita akan coba melihat programnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menuliskan programnya tadi. Nah, untuk programnya itu sendiri, yang pertama kita pasti menggunakan input string untuk memulainya, terus using std untuk menggunakan seluruh sintaks yang ada. Terus kita mau menggunakan argument sebagai fungsi utama, kurung terawat terbuka untuk memulai program ini. Kita memasukkan terlebih dahulu tipe data integer dengan memasukkan variabel n, terus bilangan dengan array 100, terus max, count max dengan 0 nilainya, terus minimum untuk mencari minimumnya, terus count min-nya sama 0. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu jumlah bilangannya dengan cout jumlah bilangan.
dengan membaca Cin n. Jadi jumlah bilangan dengan variabel n, dibentuk dengan n. Terus kita melakukan perulangan pertama, yaitu integer, kita data integer i sama dengan 0, i kecil dari n. Jadi i-nya harus bernilai kecil dari n. Terus titik koma, i plus plus. Terus kita cout bilangan ke i ditambah 1. Jadi i yang ini kita tambahkan 1 untuk menentukan bilangan keberapa. Dan ini kita menuliskan sesuai dengan bilangan i. Terus kita melakukan selanjutnya untuk menghitung max. Nah, max-nya sama dengan bilangan 0. Nah, untuk i sama dengan 1, i harus kecil dari sama dengan n, kecil dari n. Maka nanti i ditambah 1. Jika bilangan i besar dari maksimum, besar dari nilai maksimum, bilangan i yang di sini nanti kan bakal terus melakukan perulangan. Nah, jika i-nya besar dari nilai maksimum, maka maksimum sama dengan bilangan i. Jadi maksimumnya bernilai bilangan i. Terus untuk perulangan yang kedua, integer i sama dengan 0, i harus kecil dari n. Nah, i plus plus. Terus untuk if jika bilangan i sama dengan nilai maksimum, maka jadi nanti i ini jika nilainya sama dengan maksimum yang sudah didapatkan ini atau yang ini, maka ini akan menuliskan di connex. Terus untuk menghitung minimumnya sama dengan menghitung maksimum, hanya dibedakan ini untuk minimum dan yang atas untuk maksimum. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan hasil cout dari maksimal. Jadi kita menuliskan cout maksimal max. Ini membaca variabel max yang di awal ini berapa. Terus terdapat connex. Connex ini jumlahnya nih, ditulis ini. Jadi jumlahnya berapa? Bilangan underline. Terus untuk minimalnya juga dituliskan, tapi yang kita baca yang minimum dan commit. Nah, untuk jumlah sertifikat, karena yang mendapatkan sertifikat hanya yang nilainya di atas rata-rata atau yang berasal dari maksimum ke atas, jadi yang dituliskan tuh langsung aja jumlah dari connectnya itu sendiri dan underline. Terus jika tidak, akan kita kembali ke metode 0. Nah, di sini misalnya kita akan menghitung jumlah berapa banyaknya nih. Kita masukkan misalnya, sebentar, saya coba untuk ini dulu, saya screen di sini. Mengecek nilainya terlebih dahulu, kita masukkan ya. Ini kita ganti screen-nya ke sebentar, masih ke loading. Nih, misalnya ke sini nih, kita mau masukkan misalnya nilainya berapa aja ya. Misalnya 98. Ini 98. Kita tuliskan misalnya ini 98. Terus bilangan salah. Kita coba screen ulang soalnya tadi salah. Nih, misalnya kita mau menuliskan ini kan. Nah, di sini kita klik ininya. Nah, misalkan kita masukkan juga bilangannya 5. Terus ini kan kita masukkan nilai kan. Nah, bilangan pertamanya misalnya kita masukkan nilainya 98. 98, terus yang kedua 89, terus yang ketiga 78, terus yang keempat misalnya 87, terus yang terakhir 67. Nah, maksimalnya
maksimal 98 terdapat satu bilangan. Jadi nilai yang di atas rata-rata itu terdapat nilai yang 98. Nah, itu terdapat satu bilangan. Terus yang minimalnya itu paling rendahnya itu 67. Nah, terdapat satu bilangan juga. Jadi jumlah sertifikat yang dicetak yaitu 1. Nah, untuk penjelasan programnya itu sendiri seperti ini. Ini kan hasilnya kan. Nah, untuk penjelasan programnya itu, misalnya nih, pada langkah pertama kita akan memulai dengan menginputkan jumlah bilangan terlebih dahulu, lalu memasukkan bilangan sesuai dengan jumlah yang telah diberi di awal. Nah, tadi kan kita masukin jumlah bilangan yang kita mau pakai itu 5. Ini sama dengan 0. Kan 0 kecil dari 5, jawabannya iya. Terus kita cetak bilangan ke 1. Nah, jadi bilangan 0-nya itu 98. Bilangan ini kan bilangan I kan, I-nya masih 0 ini kan, jadi 98. Terus kita lanjut ke selanjutnya, I plus 0 itu I-nya sekarang 1. Apakah 1 kecil dari 5? Jawabannya masih iya. Terus kita cetak ke 89. Terus bilangan keduanya misalnya 78. Terus kita terus cetak sampai bilangan ketiganya 87. Terus bilangan keempatnya 67. Nah, ini kan udah bilangan keempat kan. Terus I plus lagi. Terus 4 ditambah 1 sama dengan 5. I sama dengan 5 sekarang. Apakah 5 kecil dari 5? Jawabannya tidak kan. Nah, terus kita lanjut ke perulangan kedua, yaitu mencari nilai maksimalnya. Nah, jadi maksimalnya itu kan sebenarnya bilangan 0. Bilangan 0-nya tadi kan sebenarnya 98. Terus kita lihat di sini, kita cek ini sama 1. Apa 1 tadi kecil dari 5? Jawabannya iya. Apakah bilangan yang 1 bilangan 1 kecil dari min? Minnya nih kita tulis ke 98 tadi. Harusnya kita tulis ya. Maaf. Ini harusnya kita tulis maksimum. Harusnya kita tulis maksimum ya. Ini misalnya ini yang ke bawah nanti maksimum. Apakah bilangan 1, bilangan I-nya sama 1, 9 besar dari 98? Jawabannya tidak. Terus yang ini yang kedua kita cek lagi apakah besar dari yang tadi, jawabannya masih tidak kan. Terus yang ketiga, bilangan 3 besar dari max 87, besar dari 98? Jawabannya juga tidak. Terus kita cek lagi kan, apakah 67 besar dari 98? Jawabannya tidak. Maka nilai maksimumnya itu adalah 98, karena tidak ada yang lebih besar dari 98. Terus untuk mengecek jumlah siswa nilai tertinggi yang untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, tadi kan ini sebenarnya 0. Apakah 0 dari 5? Jawabannya iya. Bila 0 sama dengan 98, apakah 0 ini sama dengan 98? Iya. Maka konveksnya sama dengan 0 tambah 1, jadi 1. Sekarang I-nya 1 nih, bilang sama dengan 1, tidak. Nah, nanti ini terus mengecek, jadi sampai ke tidak memenuhi lagi, atau tidak setelah tidak memenuhi, lanjut kita mengecek nilai minimal dari seluruh mahasiswa. Sama kayak yang di atas tadi, namun ini ngecek yang minimumnya. Nah, jadi dicek satu-satu nih, bilangan 1, ini kan 1 kan, kecil dari minimum 89, kecil dari 98. Ya, terus dicek satu ini 78 kecil dari 98, 89. Iya, ini lagi dicek. Masih iya juga. Ini tidak. 87 kecil dari 78, tidak. Terus ini dicek lagi. Berarti kan ini tadi nilainya sudah 78 kan. Terus berarti kita cek lagi yang terakhir. Apakah 67 kecil dari 78? Ya. Maka yang kecil dari minimumnya yaitu nilainya 67. Jadi nilai minimumnya sama dengan 67. Lalu mengecek nilai terendah sama aja kayak mengecek nilai tertinggi tadi. Nah, jadi kita dapat kesimpulan untuk maksimalnya terdapat 98 dengan satu bilangan.
Terus minimalnya terdapat 67, angka 67 terdapat di satu bilangan. Terus jumlah sertifikat yang dapat dicek yaitu 1. Jumlah sertifikat yang dapat dicetak yaitu 1. Demikian video mengenai jumlah sertifikat dari bilangan yang kita masukkan sendiri. Selanjutnya, saya akan membuat video mengenai tentang yang habis dibagi 25. Jadi suatu bilangan apakah habis dibagi 25. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.